melalui inovasi briket batok kelapa dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelum saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rima Diva Adilindung yang akan memandu jalannya acara. Izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, yakni pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penyampaian materi pemberdayaan masyarakat melalui inovasi briket batok kelapa. Yang kelima, yakni doa, dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah kita membuka dengan bacaan Ummul Quran. Al-Madiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Sini, agak maju. Nah, udah. Sini. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, cari penuh ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya, untuk bersatunya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, yakni sambutan dari Koordinator Desa Kelompok KKR UI Sunan Ampel Surabaya 2025 kepada Saudara Zubair Al-Astadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakni Bapak Agus dari Santoso, yang kami hormati jajaran yang kami hormati semua dan acara ini
Desa Surabaya yang akan masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi hari ini. Jika apa yang diketahui, negara kita Indonesia merupakan salah satu dalam negeri di luar negeri, baik digunakan untuk kebutuhan industri, pendidikan hingga kesehatan. Jadi nanti Pilihan dari kegiatan untuk membuka wawasan kita akan potensi besar dari luas atau perangkat. Karena mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif mengelola sumber daya alam atau tidak memiliki nilai jual. Apalagi semoga kita ini tidak akan berhenti sebatas sharing keilmuan dan pengetahuan, tetapi bisa menjadi langkah awal pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Akhir kata dari kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut andil dan menyukseskan acara sosialisasi hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat dan berdampak positif bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam terselenggaranya kita ini masih banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menjadi sambutan dari Sekretaris Desa Kedung kepada Bapak sendiri disilakan. tadi aku pengen ketawa nih. Ini kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi tentang batok kelapa. Itu ini berdasarkan apa itu ini insya Allah memperkuat lapangan apa karena bersama kompetitif dengan arah yang sama. Ini menunjukkan dan saling lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang mana tahun sebelumnya hanya sebelumnya kita tidak bisa memanfaatkan tentang apa fungsinya apa. Insya Allah pada pagi ini kita akan tahu walaupun berbeda walaupun bisa berbeda suatu semua bisa sampai beberapa bukan hanya orang ini berangkat ada pertemuan seperti ini. Tapi masih tidak yang dinyanyikan adalah hal Indonesia. Namun sedangkan lagu yang satu itu tidak dinyanyikan. Apa?
Mudah-mudahan kasih. Padahal saya masih kelas 1 sampai kelas 2 Indonesia kalau saya kasih bukti hanya kan yang mari dari kantor untuk sekarang kalau menjadi saya minta benar-benar untuk masyarakat boleh berapa semua saja itu memang kenapa? Karena saya dari pakai ini dan sudah kasih lagi dari pakai. Ya, tentu ini masih belum ada. Ayo, sini. Tidak. Ayo, semuanya bisa ayo. Apa yang dibicarakan pasti yang baik yang kita itu dan saya akan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi kebudayaan masyarakat melalui inovasi briket batok kelapa oleh saudara Rahman Hamimahula dan saudara Nazira Rahmatur Rahman, mahasiswa Universitas Ampel Surabaya. Inilah yang membuat dukungan dari kita hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Kami dari mahasiswa KKN Universitas Ampel Surabaya. Kali ini mau berbagi informasi serta pengalaman kami dalam pembuatan briket batok kelapa. Namun sebelum ini, kami akan mempersembahkan salah satu video dokumenter kami dalam uji coba kami pembuatan briket batok kelapa. Silakan. Ditaruh di tengah.
Baik, sebelum kami memulai untuk presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri bersama dengan rekan saya Nazila Lailatul Rahmah dan saya Rahma Baim. Sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana sih tata cara untuk membuat briket dari batok kelapa. Oke, baik, saya ulangi. Ibu Bapak di sini apakah sudah tahu terkait briket dari batok kelapa itu atau air batok kelapa berkau atau bagaimana? Coba saya tahu nih. Oke, kalau gitu kami di sini akan membagikan pengalaman kami selama 3 minggu ini untuk pembuatan briket ini. Nah, kenapa harus kelapa? Di desa Kebentuk Cinta ini kan banyak sekali ya pohon kelapa, entah di sawah atau di hutan-hutan. Nah, itu kan otomatis banyak juga limbah sampah batok kelapa yang tidak dipakai. Nah, yang saya dan teman-teman amati sejauh ini, batok kelapa itu biasanya dibuang ya. Kita akan tidak dibuang. Nah, sebenarnya untuk batok kelapa itu sendiri bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Bisa buka tembok. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut apa sih briket itu? Briket adalah blok padat dari bahan yang mudah terbakar yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar untuk menyalakan dan mempertahankan api. Baik, jadi mungkin kita lebih kenal dengan istilah dengan arang. Iya ya Bu ya. Ya. Jadi arang atau briket itu sebenarnya satu hal yang berbeda. Kalau arang itu hanya batok kelapa yang dibakar itu sudah menjadi arang. Tapi kalau briket itu harus diolah kembali, harus dicampur dengan beberapa bahan-bahan yang kemudian akan menghasilkan salah satu produk yaitu briket. Dan briket sendiri itu ada beberapa jenis. Salah satunya yaitu ada briket batu briket arang yang kami berhasil untuk coba yaitu arang dari batok kelapa, kemudian briket dari biomasa. Oke, selanjutnya perbandingan briket kayu dan briket batok kelapa. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya kalau misalnya apa itu biasanya berkali bakar. Nah, sebenarnya kenapa kami memilih batok kelapa? Karena pertama di sini itu masih menjadi sampah gitu. Jadi batok kelapa itu besar, kemudian bahannya gratis. Kan bahan utamanya itu kan dari batok kelapa yang cuma dibakar. Nah, itu kita nggak perlu beli gitu. Kita bisa ambil di sawah atau di hutan yang biasanya masyarakat itu bisa diambil. Itu. Kemudian ramah lingkungan. Nah, selain itu bahannya gratis, juga bisa mengurangi sampah yang ada di sawah dan perhutanan seperti itu. Kemudian nilai kalori tinggi. Nah, briket batok kelapa ini terbukti menghasilkan panas lebih stabil daripada kayu bakar biasa. Nah, ini sudah kami uji coba sebelumnya, sudah kami coba antara briket kayu bakar dan juga briket dari batok kelapa. Kemudian lebih praktis dan bersih. Briket batok kelapa asalnya lebih sedikit dibanding kayu bakar. Baik, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Jadi untuk bahan utama dari briket batok kelapa otomatis yaitu dari tempurung batok kelapa itu sendiri. Kemudian terdapat tepung tapioka atau tepung kanji, ya. Itu dicampur dengan air sebagai lem atau perekat. Untuk alat-alatnya itu ada 4. Yang pertama yaitu tempat pembakaran. Ini untuk tempat pembakaran tergantung ya Ibu. Bisa dibakar di atas tanah langsung itu juga bisa. Yang kedua yaitu ada tempat untuk menumbuk. Itu juga terserah mau pakai tempat penumbuk itu seperti apa, yang penting bisa dihaluskan. Selanjutnya yaitu saringan dan yang terakhir yaitu untuk cetakan. Namun untuk cetakan ini itu tergantung dari kita mau mendapatkan hasil yang maksimal itu bisa pakai cetakan karena briket itu tergantung sama cetakannya. Biasanya kan pakai cetakan yang seperti ini. Cetakan seperti ini gitu. Ini kami buat sendiri berhubung jadi saat ini. Ya.
Karena dari kami sendiri itu pengen mendapatkan hasil yang maksimal, jadi kami pakai cetakan. Namun kalau misalkan dari bapak-bapak maupun ibu-ibu ingin mencoba itu juga tidak memakai cetakan juga tidak apa-apa. Itu. Oke, selanjutnya adalah warna atau tanggapan pembuatan dari bagian itu sendiri. Yang pertama seperti Bapak tadi bisa lihat, ini proses pengeringan itu untuk mengurangi kadar air yang ada di batok kelapa. Jadi mungkin batok kelapa itu seperti ini dulu. Ini sudah kami keringkan sekitar 2 hari. Selanjutnya adalah pembakaran. Nah, setelah selesai jika sudah kering seperti ini, itu bisa dilanjutkan di proses pembakaran. Nah, untuk pembakaran ini disarankan untuk matang merata, karena kalau misalnya batok kelapa ini kok kurang matang atau kurang hangus, itu nanti agak susah untuk dibikinnya. Nah, di step selanjutnya itu menjadi arang batok kelapa seperti ini. Yang mungkin Bapak dan Ibu sudah ketahui ya, kalau misalnya batok kelapa itu sudah dibakar, itu pasti bentuknya hitam begini ya. Nah, sebenarnya ini sudah bisa dijual Bapak Ibu, cuma untuk harganya itu tidak lagi seperti itu. Jadi untuk meningkatkan nilai jual dari briket itu sendiri, kami melakukan step selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu penghalusan. Nah, di sini tuh bapak-bapak ibu bisa menggunakan alatnya untuk menumbuk, tapi juga bisa dengan manual seperti yang digambar. Kemudian penyaringan. Jadi setelah ditumbuk itu kan pasti ada kayak yang masih belum halus ya ibu, itu disaring menggunakan saringan supaya menghasilkan serbuk yang sangat-sangat lembut. Karena kalau tidak lembut, itu nanti otomatis briketnya akan mudah rapuh. Jadi hasilnya seperti ini. Ini udah sangat lembut, dan untuk adonan atau lem perekatnya itu kita bisa menggunakan tepung kanji yang dicampur dengan air mineral. Untuk skala perbandingan itu air mineral dengan tepung kanji yaitu 2:1 ya. 2:1, kemudian dicampur, kemudian dipanaskan sampai menjadi warna yang bening. Jadi bukan putih lagi, tapi sudah bening dan sudah sangat kental seperti yang ada di gambar. Oke, selanjutnya adalah pencampuran adonan yang bertiga. Nah, jadi kan sudah antara tepung kanji dan air itu nanti kan bentuknya seperti ini. Nah, itu nanti dicampurkan dengan ini Bu. Nah, untuk perbandingannya atau maksudnya itu berapa biar nggak bingung ya? Ukurannya? Ya, ukurannya itu kalau misalnya tepung kanjinya atau lem kanjinya itu 1, berarti isinya ya 1 on, ininya nanti jadi 3 gitu. Jadi bandingannya itu 3 kali lebih banyak daripada itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pencetakan. Nah, untuk pencetakan ini sendiri tergantung dari Bapak dan Ibu apakah sudah punya cetakannya. Kalau semisal dicetak dari tangan juga bisa. Kami juga sudah mencobanya. Ini seperti ini Bu. Kalau misalnya dicetak menggunakan tangan, jadi secara manual. Jadi untuk ketebalannya antara satu arang dengan yang lain itu memang agak berbeda, cuma cukup bagus. Nah, untuk pencetakan sendiri ini kita harus memastikan kalau misalnya adonan dari briket dan lem ini itu sudah ada. Untuk selanjutnya adalah penjemuran. Untuk penjemuran sendiri ini biasanya memakan waktu 1 sampai 2 hari. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan kami kembalikan kepada Masih tak matikan. Kita aja nggak sih? Tak di sini aja. Sebentar ya. Maaf nggak apa-apa. Ketawa. Kenapa? Enggak, aku nggak ngeyu. Santai. Aku duduk aja lah gitu berarti ya. Hadirin berbahagia, acara selanjutnya yang sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengangkat tangan apabila ada pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Silakan Bapak Ibu, atau ingin berbagi pengalaman, atau jika Bapak dan Ibu ada pengalaman
terkait arang atau briket dari batok kelapa ini atau dari kayu mungkin kayu jati, karena di sini juga ditemukan banyak kayu jati gitu. Silahkan dibuat. Air mineral itu sebenarnya dua jenis itu kan ya. Oh iya. Yang dua itu apa? Tepungnya apa airnya? Oh iya. Tepungnya. Silakan dijawab. Izin menjawab ya. Jadi untuk adonan perekatnya itu 2:1. Jadi untuk duanya itu tepung tapiokanya, satunya itu duanya itu air mineral. Satunya itu tepung tapioka. Kemudian dicampur, kan sebelum dipanaskan kan masih warnanya putih ya, putih. Nah itu setelah dipanaskan itu kan jadi bening sampai kental sekali gitu. Ya. Apa manfaat yang dari manfaat ini? Terus, ini kan istilahnya kamu akan kita paham betul untuk kita apa yang memproduksi saat ini nanti pasarnya kemana? Yang dipakai sendiri, ya tidak akan apa-apa. Tapi lebih paham. Tapi kita jadi istilahnya tidak bikin manfaatnya faktor pertama. Yang kedua tahu nggak? Ya, aku jawab yang kedua aja. tentang cara pembuatannya dari awal. Oh iya. Iya. Kalau misalnya itu sudah kalau katanya orang ini cuma Papua. Jadi ya intinya kalau bisa lebih efektifnya itu cara pembuatan arangnya itu membuat tungku. Oh Tungku yang lebih efektif. Jadi itu lebih gampang. Jadi mungkin maksimal tidak maksimal pakai tungku yang biasa. Jadi pembuatan arangnya itu sudah akurat jelas sudah dari arah. Dari membuatnya tadi, jadikan itu kan yang perlu. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman ini bisa memberikan informasi yang baru. Karena awalnya memang tidak ada. Pembuatan yang tadi itu ya termasuk dari tungku ya cara pembuatannya
terus cara pembuatan karena teori dengan praktik itu sangat jauh. Jadi kalau hanya teori itu memang sangat jauh. Sekitar itu secara tapi prakteknya itu yang sangat sulit. Jadi kalau mari untuk teman-teman kita berikan untuk teman-teman ibu dan bapak-bapak yang hadir cara pembuatannya dengan praktek sekali. Karena memang prakteknya itu ya sulit. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Itu di sini soalnya. pertanyaannya sangat bagus sebentar. Bagaimana pemateri? Apakah bisa langsung dijawab? Karena kita akan kembali ke kampus. Oke. Bisa dibakar berkali-kali kalau gitu. Kalau arang kan aku sih ngomong. Kan ngomong manfaat aja lah, manfaat kan sampah apa lagi juga sih jual tahu cuma. Iya, terus sama ini bisa dibakar berkali-kali nggak sih kalau briket itu bisa dibakar berkali-kali. Masa nih kita coba ya, briket itu cuma sekali. Oh iya tuh. Ya, Langsung aja. Oh iya tuh. Ya aku bilang aja itu apa yang kamu yang di jurnal tadi. Baik, saya mungkin ingin menjawab terkait manfaat dari briket itu sendiri. Pertama, karena manfaat dari batok kelapa ini bisa jadi energi alternatif gitu. Kan kalau misalnya mungkin kalau dijual itu biasanya bakal di restoran seperti itu, Pak. Iya, karena kan bentuknya bagus gitu, estetik gitu. Jadi kalau misalnya dijual itu lebih mahal seperti itu. Padahal sebenarnya kalau misalnya menjualnya tipis seperti aren gitu aja sebenarnya sudah bagus. Akan tetapi kalau misalnya bentuknya lebih bagus itu biaya jualnya juga lebih mahal. Juga berhubung di desa ini kan juga jadi sampah daripada dimanfaatkan kan mending dimanfaatkan biar mendapatkan penghasilan tambahan seperti itu. Mengurangi polusi juga, soalnya nggak ada asapnya nggak banyak. Iya, untuk briket itu sendiri juga asapnya kan nggak sebanyak yang arang makanya. Ya, jadi lebih ramah lingkungan lah. Seperti itu. Ini ya, gimana? Terus iya kita kalau secara praktik pembuatan Izin menjawab dari yang bagaimana kelanjutan jika kita nanti setelah ini kembali ke Surabaya ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita memberikan praktek seperti ini, informasi seperti ini, nanti mungkin dari Bapak sama Ibu berminat untuk mengerjakan ulang seperti yang dicontohkan. Kemudian setelah itu bisa diperjualbelikan di pasar online mungkin, di pasar offline juga bisa. Kemudian untuk kelanjutannya nanti mungkin dari Bapak sama Ibu itu juga bisa menjualkan ke toko-toko, mungkin ke kecamatan, ke kabupaten seperti itu, karena pada saat ini di era sekarang itu bahan bakar itu sangat sulit, bahan bakar fosil itu sangat sulit Bapak Ibu. Jadi seperti briket arang, briket biomasa itu sekarang sangat dibutuhkan ya, karena lagi gencarnya sumber daya terbarukan dan arang ini termasuk dalam salah satu sumber daya terbarukan seperti itu. apa kasih sudah berarti nawarin kita beneran nawarin Cari makanya Mbak cari iya.
Apa kita apa jenenge langsung tanya jawab Gini ya? aja, kalau misalnya saat akan banyak orang berlebihan. Berarti kita nawarin praktek temenan baiknya. Amat. Tidak sulit, tapi kan ada Oh ya wis time-nya Bapak aja. Oh iya. Sik. Coba tambahin ini. Mas suatu informasi apapun seperti itu gini Pak aduh single kanan kiri nih Yes. Aku dah. Siapa yang mau Kalian jawab? Kalian aja. Kalian kemana? menambahkan Enggak. saya bisa menambahkan Asik. Bacaan aja nggak apa-apa. ayo ojo Ayo rek. jadi Ayo, Rek. UMKM ada Langsung aja. bersifat sosialisasi Ayo, teman. sosialisasi dengan bersifat Ayo teman. Baik Bapak Ibu bisa menambahkan ya. Jadi karena hari ini kegiatan kita itu bersifat sosialisasi dan hanya memberikan informasi serta sharing pengalaman serta uji coba kami terkait pembuatan mungkin untuk prakteknya kita bisa dari Anda tahu Bapak Sekretaris Desa mungkin ya Pak, nanti bisa difasilitasi bersama-sama untuk para warganya supaya bisa untuk memberikan contoh dari UMKM Berikat Batok Kelapa ini mungkin bisa menjadi ciri khas dari Desa Kebon dari Berikat Batok Kelapa ini. Sudah selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lagi kepada materi kita pada hari ini? Jangkrik. Oh, berdiri. Oh iya. Makasih Pak. Terima kasih tentang masalah kepastiannya. Begini Pak, kalau warga ini tanpa praktek tidak mungkin berjalan, apalagi tidak didampingi oleh istilah sekarang kan bukan belajar banyak, contoh juga yang baik. Apa yang bisa apakah ada yang itu teman-teman saya ini sangat dari saya terima kasih kepada Presiden belakang ini bisa mempraktekkan diri tentang masalah bangsa ini sebelum teman-teman KKN Iya, baik. Ini mungkin salah satu pendapat ya dari Bapak. Mungkin dari Bapak Sekretaris Desa ada tanggapan ini dari warganya untuk meminta praktek secara langsung dalam pembuatan Berikat Batok Kelapa. Karena ini kan bisa jadi ada di Desa Kebon itu punya ciri khas. Salah satu yaitu produk UMKM-nya dari Berikat Batok Kelapa. Mungkin tanggapannya dari Bapak Sekretaris Desa bagaimana? namanya acara praktek 20 jadi tinggal kita menyehatkan manusia gitu. Soalnya sesuatu yang ada di PKN itu iya perumahan jadi sebelum ya mungkin ini akan lebih baik kita praktek bersama warga Sebenarnya bisa tentang bagaimana caranya aman. atau untuk melakukan itu sebenarnya berkoordinasi. Bagaimana yang kita sepakati tentang itu bagaimana waktu pelaku itu bisa bagaimana caranya
mungkin bisa saja bagaimana bagaimana bisa mungkin bisa juga sampaikan. Jadi di dalam lain hari apa itu bakal lusa atau gimana itu semua mereka siap itu. Fasilitasnya kebanyakan oleh kenapa? Fasilitasnya Di balai desa. di balai desa bawah. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Iya. Sudah selesai. Mau nambahin? Jadi dari Bapak Sekretaris Desa beserta jajarannya mungkin bisa menjadwalkan ya Bapak harinya kapan, dan mungkin juga dari kami juga bisa secara fleksibel untuk masalah hari dan fasilitasnya juga mungkin dari kalau bisa ya Bapak ya, karena ini mungkin untuk alat-alatnya itu sangat sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang mahal mungkin, dan mungkin dari bapak-bapak ibu sekalian juga punya di rumah karena ini juga termasuk alat rumah tangga juga. Ini ya dari Sudah selesai Bang. Sudah ya? Sudah nggak sih? Sudah selesai. Oh baik. Oke, sudah selesai. terima kasih kepada bapak ibu yang sudah Kita di mana? akses untuk bertanya terkait tiket dari Bapak Pelabuhan. Oke. Ini langsung doa nggak sih? Sudah ya? Kita belum salam peninggalan. Tutup. Ayo, tutupkan lagi, tutupkan. Kapan? Baik, tadi hasil dari kami terkait tiket Batok Kelapa. Untuk prakteknya akan kami diskusikan lebih lanjut ke depannya, dan diusahakan ada untuk prakteknya sebelum kami pulang ke Surabaya. Baik, akhir kata mohon maaf apabila ada kesalahan dari saat kami menjelaskan tadi Bapak Ibu. Mohon maafnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir yakni doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Nur Firmansyah. Kepada yang disilahkan.
Dengan berakhirnya doa, maka usai sudah acara pada siang hari ini. Saya tiba-tiba dipersilakan untuk bawa acara. Mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama di sini apa di bawah tuh enggak? Foto bersama di sini apa di bawah? Sebelum tidak tempat dengan Bapak Ibu untuk foto bersama kepada mahasiswa KKN Sunan Ampel Surabaya. Silakan teman-teman mengatur. Iya, foto bersama. Silakan Ibu tetap duduk di tempat karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Foto di sini aja nggak sih? Foto di sini aja nggak sih? Jadi dari sini? Iya. Foto di sini aja. Duduk, justru duduk di tempat. Hadap sana. Hadap sana. Dari Ibu mungkin Bapak, silakan foto. Apa ya? Nanti pintu sebelah itu nggak bisa dibuka kan? Iya, nanti nggak bisa nonton apa video itu. Khairi. Khairi, minta tolong diatur fotonya. Diatur bener dah. Minta tolong diatur. Ya, apalagi dia komentar di sini. Hah? Minta tolong diatur. Bapak. Ini Bapak. Kita nggak mundur bisa nggak? Ya silakan. Satu dua di kamera, 1 2 3. 1 2 3. Udah tuh mana? Wah, dia begitu. Jadi berkesan mas. Iya, saudara Ibu kalau saya bilang dikit kelapa nanti dijawab dengan dari sampah jadi berkah. Gimana teman-teman? Ininya tangannya. Dari sampah. Dari sampah jadi berkah gitu. Ya. Nanti di akhir langsung tepuk tangan, guys. Oke, kalau saya bilang dikit kelapa dari sampah jadi berkah. Sudah. Apa lagi ya enggak? Satu dua tiga. Dikit kelapa
kepada Bapak dan Ibu yang telah datang ke sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui Briket Kelapa. Kami ucapkan banyak terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Enggak difoto sama bapak ini. Sudah. Sama bapak ini Salam Nabi Muhammad. Niki kok ada aku ya, enggak ada noya. Udah tak ada. Apa? Terus praktek tanggalnya itu nanti cukup nggak sama desain tanggal besok dibawa ibu-ibu ini kita ngasih kemasukan ke perangkat desa kapan Pak? Ya maksudnya satu ya Pak, ada satu ya gitu maksudnya akan kami infokan kapan itu nanti malam atau kapan atau mana aja loh besok pagi ya kita kan akhirnya dari malam gemas apa yang ngomong besok pagi kami infokan jadinya kapan yang punya nomornya Pak Sekdes apa ini apa sih Pelan-pelan. ya ayo tak kencan aku penggiat tadi tuh emang iya kalau misalnya dari bahan dan alat kali itu cuma memang ya apa adanya Iya. Insya Allah kalau kan tahu sama kita tahu cuman di sana manfaatnya semuanya tadi disinggung tentang desain kosmetik untuk dibuat kosmetik semuanya apa caranya kalau insya Allah bisa juga ini bisa dibuat apa itu kan semuanya dari batok kelapa bisa dibuat sekian macam penggunaan sebenarnya sebenarnya satu-satu ini gimana caranya itu kan sebelum tahu soalnya kalau cara pembuatannya itu kan sudah tahu Pak harus dijelaskan tadi 3/1 kan ya kalau 3/1 berarti akhirnya cukup 2 gitu kan ya sebenarnya gitu kan ya misalnya tahu semua kalau teman cuma yang kurang paham itu kegunaannya kalau sebenarnya kegunaannya ada dari situ bisa dibuat kosmetik cara pengolahan untuk gimana karena jangan-jangan nanti yang jadi arahnya langsung pakai kosmetik nanti kan kita mukanya langsung kan ya apa dengan cara lain kalau dulu makanya bilang oh ini bisa buat keramas jalan ya bisa karena ini bisa buat semacam untuk semir sesuatu yang gitu kan ya itu bisa apa cara melengketnya untuk sesuatu gimana caranya bisa enggak itu penggunaannya kalau prakteknya itu soalnya bisa cuman penggunaannya mungkin ada nanti kalau sudah masyarakat sini sudah bisa menggunakan itu otomatis nanti untuk pemasarannya itu kan gampang nanti terbukti kan siapa tahu bisa jadi semir uban itu yang kebanyakan biasanya kalau pertumbuhan rambut jadi yang botak-botak itu bisa bagaimana bisa itu kalau sejauh ini kayak disiapkan kalau misalnya briket ini tuh bisa dijual gitu. Jadi untuk
manfaatnya ya untuk menambah penghasilan sama untuk membuka UMKM. Iya, itu sebenarnya. Iya, manfaatnya untuk manfaat yang lain yang seperti dengan ngomong tadi itu kami memang belum belajar. Tidak itu nanti bisa. Yang paling utama kalau masalah penghasilan karena Ya, nanti kalau sudah dicoba sama masyarakat, oh saya pakai obat kelapa dengan hasil ini bisa nanti mas. Karena kalau mungkin ya untuk manfaat dari batok kelapa dan serbuknya itu mungkin memang sangat banyak Bapak, tapi Iya. karena memang kami itu kayak sepakat dan untuk memberi kiat itu karena memang dari alatnya itu ada dan juga dari bahannya itu memang juga sangat terjangkau gitu. Nah, Iya. jadi kita memilih untuk briket. Kalau Nanti praktik pembuatannya itu soalnya tahu semua. Cuman itu saya tahu gimana caranya ini. Nanti bisa jual ini, mungkin nanti kita itu bisa. Lebar anu dah. Mungkin warna-warna gitu praktik lagi ke manfaatannya nanti mas. Iya. Iya, karena sejauh ini tuh memang kami tuh fokus kami terkait briket itu untuk bahan bakar Bapak. Iya. Hanya untuk bahan bakar. Kalau untuk yang lain itu kami belum iya. Karena memang uji cobanya juga lumayan lama dari kami awal datang sampai sekarang itu baru bisa. Ya memang batok kelapa itu di sini sudah difungsikan uang saja. Iya. Sampai dengan kulit luarnya itu kan dibuang di sini. Iya. Padahal kalau dibuat keterampilan juga bisa itu sana kan. Bisa dibuat keset apa aja ya. Itu kan bisa kan, bisa dibuat sabun, bisa. Iya. Kalau orang-orang zaman dulu ya itu kulitnya kelapa itu dibuat sabun bisa. Dulu, kalau sekarang kan orangnya kan sudah singkaan juga apa namanya? Malas sudah. Iya. Hanya saja di sini itu kan daerah pegunungan, kelilingi gunung. Namun yang masak pakai kayu bakar itu jarang sekarang. Sebelum beri satu kalau ada pakai gas semua itu kan apa namanya malas mungkin dari kan. Jadi gini mungkin Pak, dari teman-teman itu membuat sosialisasi seperti ini itu sifatnya menginformasi warga. Iya. Siapa tahu warga ada yang berminat untuk membuat briket itu tadi. Iya. Dan warga juga mendapatkan informasi bahwasannya dari sosialisasi ini harga briket sama harga arang itu Jauh beda. beda jauh Pak. Apalagi kalau ada channel bisa menembus keluar itu lebih mahal lagi. Iya. Jadi yang difokuskan di sini itu meningkatkan elektabilitas kampung Keben agar UMKM lebih maju. Seperti itu sebenarnya Pak. Tapi untuk manfaat yang lainnya mungkin nanti dipelajari lagi. Iya. Kayak gitu Pak. Jadi mungkin itu yang hanya sedikit disampaikan. Iya, apa terima kasih. Tadi kan ada sedikit apa ya, kalau saya bilang kan sedikit pertanyaan yang mengecoh teman-teman, akhirnya dari teman-teman juga ya iya aja. Sebenarnya kan kita bisa punya alibi seperti itu agar warga paham. Tapi sudah disampaikan seperti itu, ternyata warga ada yang paham, ada yang masih ngotot lagi. Sebenarnya itu menurut saya itu kurangan yang tadi yang waktu itu mungkin kurang paham apa yang disampaikan dari cara pembuatannya kan sudah jelas dari cara pembuatannya gimana, ukurannya gimana sudah jelas. Harus diperhatikan lagi sudah jelas. Namun ya gimana ya?